Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuhal ikhwah dalam program belajar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah wa Syarhuha. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan program pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah yang akan disertakan pula dengan kitab syarahnya berupa penjelasan kaedah-kaedah yang terkandung di dalam kitab Durusul Lughah. Bagi yang ingin memiliki kitab-kitab tersebut dapat menghubungi nomor kontak ataupun mengklik link pembelian yang telah kami sediakan di deskripsi video di bawah. Pada pertemuan yang sebelumnya yaitu Ad-Darsut Tasi, pelajaran yang ke-9, kita telah mempelajari tentang na'at dan man'ut, yaitu kata sifat dan yang disifati. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang isim mausul, yaitu kata sambung dengan menggunakan lafaz alladzi. Maka di pertemuan kali ini yaitu Ad-Darsul Asir, pelajaran yang ke-10, kita akan mempelajari tentang isim domir atau kata ganti orang ataupun benda, khususnya pada isim domir muttasil yang bersambung dengan isim. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang asmaul khomsah atau isim yang 5. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja pembahasannya. Ad-Darsul Asir, pelajaran yang ke-10. Di layar kita melihat terdapat beberapa contoh kalimat dalam bentuk percakapan tanya jawab antara Muhammad dan Hamid yang akan menjadi materi dalam pelajaran kali ini. Kita mulai bacakan. Hamidun, man anta, siapakah kamu? Muhammadun, ana talibun bil jami'ati, saya seorang mahasiswa. Hamidun, a'anta talibun jadidun, apakah kamu siswa yang baru? Muhammadun, na'am, ana talibun jadidun, ya, saya mahasiswa yang baru. Hamidun, min aina anta, dari manakah kamu? Muhammadun, ana minal Hindi, saya dari India. Hamidun, masmuka, siapakah namamu? Muhammadun, ismi Muhammadun, namaku Muhammad. Hamidun, wa man hadzal fatal lazi ma'aka, dan siapakah pemuda ini yang bersamamu? Muhammadun, huwa zamili, dia adalah kawanku. Hamidun, ahuwa aidon minal Hindi, apakah dia juga berasal dari India? Muhammadun, la, huwa minal Yabani, bukan, dia dari Jepang. Hamidun, masmuhu, siapakah namanya? Muhammadun, ismuhu Hamzatu, namanya Hamzah. Hamidun, ma lughatuka ya Muhammadu, apakah bahasamu wahai Muhammad? Muhammadun, lughati al-urdiyah, bahasaku adalah bahasa Urdu. Hamidun, ahiyya lughatun sahlatun, apakah ia bahasa yang mudah? Muhammadun, na'am,
Hiya lugotun sahlatun. Ya, ia adalah bahasa yang mudah. Hamidun wa hamzatu ma lugotuhu. Dan hamzah apakah bahasanya? Muhammadun lugotuhul yabaniyatu. Wahia lugotun so'batun. Bahasanya adalah bahasa Jepang dan dia adalah bahasa yang sulit. Hamidun, aina abuka ya Muhammadu? Di manakah bapakmu wahai Muhammad? Muhammadun, abi fil Kuwaiti, huwa tobibun syahirun. Bapakku ada di Kuwait dan dia adalah seorang dokter yang terkenal. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. Hamidun wa aina ummuka? Dan di manakah ibumu? Muhammadun, hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia juga berada di Kuwait bersama bapakku dan dia adalah seorang guru di sana. Hamidun, azahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Apakah kamu sudah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Muhammadun, na'am, zahabtu. Ya, saya sudah pergi. Hamidun, wazamiluka aina abuhu? Dan temanmu di manakah bapaknya? Muhammadun, abuhu fil yabani. Huwa tajirun kabirun. Bapaknya berada di Jepang. Dia pedagang yang besar. Hamidun, alaka akhun ya Muhammadu? Apakah kamu punya seorang saudara wahai Muhammad? Muhammadun, na'am, li akhun wahidun. Ya, saya punya satu saudara. Ismuhu Usamatu. Namanya Usamah. Wahuwa ma'i huna fil madinatil munawwaroh. Dan dia bersamaku di sini di Madinah Al-Munawwaroh. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Dan saya punya satu saudari namanya Zainab. Wahia fil Iraqi ma'a zaujiha. Dan dia di Irak bersama suaminya. Zaujuha muhandisun. Suaminya adalah seorang insinyur. Hamidun, a'indaka sayyaratun ya akhi? Apakah kamu memiliki mobil wahai saudaraku? Muhammadun, la ma indi sayyaratun. Tidak, saya tidak memiliki mobil. Indi darrajatun. Saya memiliki sepeda. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah dia memiliki mobil. Dari materi percakapan di layar, kita bisa mengambil beberapa pelajaran di antaranya tentang penggunaan kata ganti dalam sebuah percakapan. Di antaranya seperti mutakallim. Mutakallim adalah orang pertama yang berbicara, seperti Hamidun dalam contoh percakapan tadi. Kemudian yang kedua adalah mukhotob. Mukhotob adalah orang yang diajak berbicara atau sebagai lawan bicara, seperti Muhammadun yang menjawab pertanyaan dari Hamidun. Lalu yang ketiga yaitu ghaibun.
orang yang dibicarakan, seperti Hamzah yang ditanyakan oleh Hamidun. Dari sini kita akan memahami penggunaan dari isim domir, di mana isim domir ini pada dars yang keempat lalu kita telah memulai membahasnya. Namun kita coba mengulang secara singkat mengenai isim domir ini. Isim domir yaitu kata ganti untuk orang ataupun benda yang berjenis ma'rifah dan lafaznya bersifat mabni. Maksudnya mabni di sini yaitu keadaan harokat akhirnya tetap alias tidak berubah. Dan karena domir ini diperuntukkan untuk isim yang berjenis ma'rifah, maka untuk isim yang nakiroh tidak bisa menggunakan domir. Kemudian untuk isim domir ini terbagi ke dalam dua jenis. Jenis yang pertama yaitu isim domir zohir. Isim domir zohir adalah isim domir yang nampak baik secara tulisan dan lisan. Jenis yang kedua yaitu isim domir mustatir. Isim domir mustatir adalah isim domir yang tertutup atau tidak nampak terlihat baik secara lisan dan tulisan. Kemudian untuk jenis yang pertama yaitu isim domir zohir ini terbagi lagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu isim domir zohir munfasil, yaitu isim domir yang nampak dengan penulisannya yang terpisah dengan kata lainnya, baik itu terpisah dari lafaz isim maupun fiil. Sehingga isim domirnya tersebut bisa dikatakan berdiri sendiri. Dan alhamdulillah untuk jenis ini kita sudah membahasnya pada pertemuan dars yang keempat. Seperti pada lafaz huwa, hiya, ana, anta, nahnu, dan yang sebagainya. Lalu untuk isim domir berdiri sendiri ini yang biasanya berada di awal kalimat, kondisi i'rabnya adalah marfu, berupa mabni atas harokat akhirnya dalam sebuah susunan kalimat. Hal ini dikarenakan kedudukannya biasanya sebagai pelaku dari sebuah pekerjaan, atau disebutnya dalam bahasa Arab adalah sebagai fa'il. Lanjut kelompok yang kedua, yaitu isim domir zohir muttasil, yaitu isim domir yang nampak dengan penulisannya tersambung dengan kata lainnya, baik itu lafaz isim maupun fiil. Dan kelompok kedua inilah yang akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan kali ini. Isim domir zohir muttasil atau kata ganti bersambung ini ada yang bersambung dengan lafaz isim atau kata benda, dan ada juga yang bersambung dengan fiil atau kata kerja. Untuk muttasil isim atau bersambung kata benda, biasanya maknanya menunjukkan kepada kepemilikan, kekhususan, kemampuan, ataupun kebersamaan. Kemudian untuk muttasil fiil atau bersambung dengan kata kerja, biasanya menunjukkan kepada fa'il, yaitu pelaku pekerjaan, atau bisa juga menunjukkan kepada maf'ul bih, yaitu objek penderitanya. Hal ini tergantung kepada susunan kalimat apa yang dibuat. Dan untuk pembahasan isim domir muttasil fiil yang ini, insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang, agar tidak terjadi penumpukan materi yang akan membingungkan. Kita mulai dari isim domir zohir muttasil isim atau kata ganti bersambung dengan lafaz isim. Contoh lafaznya seperti qalamuhu dengan domirnya hu bermakna penanya. Untuk kata ganti dia laki-laki tunggal. Kemudian qalamuhuma dengan domirnya huma
bermakna pena mereka berdua. Untuk kata ganti laki-laki ganda atau berdua. Kemudian ada qalamuhum dengan domir hum, bermakna pena mereka. Untuk kata ganti laki-laki jamak. Kemudian ada lafaz qalamuha dengan domirnya ha, maknanya adalah penanya untuk kata ganti dia perempuan. Lalu ada qalamuhuma dengan domir huma, bermakna pena mereka berdua, untuk kata ganti perempuan ganda ataupun berdua. Lalu ada qalamuhunna dengan domirnya hunna, bermakna pena mereka, untuk kata ganti perempuan jamak. Selanjutnya ada lafaz qalamuka dengan domirnya ka, bermakna penamu, untuk kata ganti kamu laki-laki tunggal. Lalu ada lafaz qalamukuma dengan domirnya kuma, bermakna penamu berdua laki-laki, untuk kata ganti laki-laki ganda ataupun berdua. Selanjutnya ada lafaz qalamukum dengan domir kum, bermakna pena kalian, untuk kata ganti laki-laki jamak. Selanjutnya ada qalamuki dengan domirnya ki, bermakna penamu, untuk kata ganti perempuan tunggal. Lalu ada qalamukuma dengan domir kuma, bermakna penamu berdua, untuk kata ganti perempuan ganda ataupun berdua. Lalu ada qalamukunna dengan domir kunna, bermakna pena kalian, untuk kata ganti perempuan jamak. Selanjutnya ada lafaz qalami dengan domirnya ya sukun, bermakna penaku, untuk kata ganti saya laki-laki ataupun perempuan. Dan huruf ya di sini untuk kedepannya akan sering disebut dengan istilah ya mutakallim, yaitu huruf ya domir yang menunjukkan kepada kata ganti saya. Yang terakhir, qalamuna dengan domirna bermakna pena kami, untuk kata ganti laki-laki ataupun perempuan jamak. Jika kita perhatikan pada semua contoh isim domir yang tersambung dengan isim, semuanya menunjukkan kepada kepemilikan sebuah benda. Adapun isim domir muttasil yang maknanya menunjukkan kepada kebersamaan ataupun kemampuan seperti pada lafaznya zamiluka maknanya temanmu dan lughatuhu yang bermakna bahasanya. Itulah tadi pembahasan seputar isim domir muttasil yang bersambung dengan isim. Kita membahas materi isim domir ini secara bertahap agar dapat dipahami secara maksimal. Sehingga pembahasan isim domir muttasil yang bersambung dengan fiil, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Kita kembali pada kitab Durusul Lughohnya. Di sini terdapat latihan berupa soal-soal yang bisa kita jawab. Tamarinu, latihan. Al-awwal, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari soal-soal berikut. Al-awwal, masmuka, siapakah namamu? Jawab, ismi Muhammadun. Saya Muhammad. As-sani, yang kedua, min aina anta, dari manakah kamu? Jawab, ana minal Indonesia. Saya dari Indonesia. As-salis, yang ketiga, ma lugotuka, apakah bahasamu? Jawab, lughati al-Indonesia. Bahasa saya adalah bahasa Indonesia. Ar-rabi, yang keempat, aina abuka, di manakah bapakmu? Jawab,
Abi fil qaryati. Bapak saya ada di kampung. Al-khamis yang kelima, aina ummuka, di manakah ibumu? Jawab, hiya aidon fil qaryati. Dia juga berada di kampung. As-sadis yang keenam, alaka akhun, apakah kamu memiliki saudara? Jawab, na'am, li akhun isnaini. Ya, saya memiliki 2 saudara. As-sabi yang ketujuh, alaka ukhtun, apakah kamu memiliki saudari? Jawab, la, ma indi ukhtun. Tidak, saya tidak memiliki saudari. As-samin, a'indaka sayyaratun, apakah kamu memiliki mobil? Jawab, la, ma indi sayyaratun. Tidak, saya tidak memiliki mobil. At-tasi yang kesembilan, a'indaka darrojatun, apakah kamu memiliki sepeda? Jawab, na'am, indi darrojatun. Ya, saya memiliki sepeda. Al-asir yang ke-10, a'indaka qalamun, apakah kamu memiliki pena? Jawab, na'am, indi qalamun. Saya memiliki pena. Al-hadi asar yang ke-11, a'indaka daftarun, apakah kamu memiliki buku tulis? Jawab, na'am, indi daftarun. Ya, saya memiliki buku tulis. As-sani asar yang ke-12, a'abu kata jirun, apakah bapakmu seorang pedagang? Jawab, la, huwa muwazzafun. Tidak, dia seorang karyawan ataupun pegawai. As-salisu asar yang ke-13, min aina Muhammadun, dari manakah Muhammad? Jawab, Muhammadun minal Hindi. Muhammad dari India. Ar-rabi'u asar yang ke-14, ma lughatuhu, apakah bahasanya? Jawab, lughatuhu al-urdiyatu. Bahasanya adalah bahasa Urdu. Al-khamisu asar yang ke-15, aina abuhu, di manakah bapaknya? Jawab, abuhu fil Kuwaiti. Bapaknya ada di Kuwait. As-sadisu asar yang ke-16, aina ummuhu, di manakah ibunya? Jawab, ummuhu aidon fil Kuwaiti ma'a abuhu. Ibunya ada di Kuwait juga bersama dengan bapaknya. As-sabi'u asar yang ke-17, min aina Hamzatu, dari manakah Hamzah? Jawab, Hamzatu minal Yabani. Hamzah berasal dari Jepang. As-saminu asar yang ke-18, ma lughatuhu, apakah bahasanya? Jawab, lughatuhu al-yabaniyatu. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. At-tasi'u asar yang ke-19, aina abuhu, di manakah bapaknya? Jawab, abuhu fil Yabani. Bapaknya ada di Jepang. Al-isrin yang ke-20, aina Zainabu, di manakah Zainab? Jawab, Zainabu fil Iraqi. Zainab berada di Irak. Al-hadi wa ishrun yang ke-21, aina zaujuha, di manakah suaminya? Jawab, zaujuha aidon fil Iraqi. Suaminya juga berada di Irak.
As-saniyatu wal isrun, yang ke-22. Azaujuha mudarrisun, apakah suaminya seorang guru? Jawab, la huwa muhandisun. Tidak, dia seorang insinyur. Pada latihan kali ini kita dapati penggunaan lafaz zorof makan, yaitu inda, yang memiliki makna bersama dengan ataupun di sisi, atau bisa juga bermakna kepemilikan seperti huruf jarli, tergantung kepada susunan kalimatnya. Di sini kita bedakan antara penggunaan huruf jarli dengan huruf inda. Huruf jarli digunakan untuk kepemilikan benda yang berakal seperti manusia dan anggota badannya. Contohnya seperti pada lafaz li ukhtun, saya mempunyai saudara perempuan, ataupun li famun, saya mempunyai mulut. Dan jika bentuk kalimatnya negatif, tambahkanlah kata di depannya seperti mali ukhtun, saya tidak mempunyai saudara perempuan. Kemudian jika huruf jarli ini bersambung dengan isim domir selain kata ganti ya mutakallim yang bermakna kata ganti saya, maka harokatnya akan berubah. Yang asalnya li berharokat kasroh menjadi berharokat fathah la. Seperti pada lafaz lakum, lana, lahu, laka, dan masih banyak lagi. Sedangkan pada zorof makan inda digunakan untuk kepemilikan benda yang tidak berakal. Contohnya seperti pada kalimat indi qolamun, saya memiliki pena. Di sini lafaz qolamun adalah benda mati yang tidak berakal. Dan khusus untuk isim, zorof ataupun huruf jar yang bersambung dengan huruf domir ya mutakallim, maka huruf akhirannya haruslah berharokat kasroh. Contohnya ketika bersambung dengan isim baiti, huruf ta di sini berharokat kasroh. Lalu jika bersambung dengan zorof indi, kita lihat pada huruf dalnya juga berharokat kasroh. Dan yang terakhir yaitu yang bersambung dengan huruf jar lam, maka huruf lam di sini pun berharokat kasroh. Kita lanjutkan latihan yang selanjutnya. As-sani do fil farogi fi ma yalid domiro domirhu auha. Letakkanlah pada titik-titik berikut ini dengan kata ganti orang ketiga hu ataupun ha berdasarkan jenis gendernya yang sesuai. Kita kerjakan. Al-awwal hadhil bintu thalibatun. Ismu nuktoh Zainabu. Anak perempuan ini siswi. Nama titik-titik Zainab. Domir yang sesuai digunakan pada kalimat ini adalah ha, karena lafaz Zainabu berjenis mu'annas. Maka kalimatnya menjadi hadhil bintu thalibatun ismuha Zainabu. Anak perempuan ini siswi, namanya adalah Zainab. As-sani Muhammadun tobibun. Wabnu nuktoh muhandisun. Muhammad adalah dokter dan anak laki titik-titik insinyur. Domir yang sesuai digunakan pada kalimat ini adalah hu, karena lafaz Muhammadun berjenis muzakkar. Maka jawabannya menjadi Muhammadun tobibun wabnuhu muhandisun. Muhammad adalah dokter dan anak lakinya insinyur. As-salis yang ketiga, hadzar rajulu tajirun kabirun. Ismu nuktoh Abdullahi.
Lelaki ini seorang pedagang yang besar. Nama titik-titik Abdullah. Domir yang sesuai digunakan pada kalimat ini adalah hu. Karena lafaz ar-rajulu berjenis muzakkar. Maka jawabannya menjadi hadzal rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullahi. Lelaki ini adalah pedagang yang besar. Namanya Abdullah. Ar-Rabi yang keempat. Aminatu fil gurfati wa ummu nuktoh fil matbahi. Aminah di dalam kamar dan ibu titik-titik di dapur. Domir yang sesuai digunakan pada kalimat ini adalah ha. Karena lafaz aminatu berjenis mu'annas, maka jawabannya menjadi aminatu fil gurfati wa ummuha fil matbahi. Aminah di dalam kamar dan ibunya di dapur. Al-Khamis yang kelima, Aisyatu tobibatun wa ukhtun nuktoh mumarridotun. Aisyah adalah dokter dan saudari titik-titik perawat. Domir yang sesuai digunakan pada kalimat ini adalah ha. Karena lafaz Aisyatu berjenis mu'annas, maka jawabannya menjadi Aisyatu tobibatun wa ukhtuha mumarridotun. Aisyah adalah seorang dokter dan saudarinya adalah perawat. As-sadis yang keenam yang terakhir, kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamilu nuktoh. Muhammad keluar dari kelas dan keluar bersamanya kawan titik-titik. Domir yang sesuai digunakan pada kalimat ini adalah hu. Karena lafaz Muhammad berjenis muzakkar, maka jawabannya menjadi kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Muhammad keluar dari kelas dan keluar bersamanya kawannya. Kita lanjutkan latihannya yang ketiga. Hati khomsata as'ilatin wa ajwibatin kal misalil ati. Buatlah 5 pertanyaan dan jawaban seperti contoh berikut. Kita baca dulu contohnya. Aindaka qalamun, apakah kamu memiliki pena? Jawab, na'am. Indi qalamun. Ya, saya memiliki pena. Kita buat 5 contoh dan jawab yang seperti tadi. Yang pertama, aindaka baitun, apakah kamu memiliki rumah? Jawab, na'am. Indi baitun. Ya, saya memiliki rumah. Yang kedua, aindaka kitabun, apakah kamu memiliki buku ataupun kitab? Jawab, na'am. Indi kitabun. Ya, saya memiliki buku. Yang ketiga, aindaka sayyaratun, apakah kamu memiliki mobil? Jawab, na'am. Indi sayyaratun. Ya, saya memiliki mobil. Yang keempat, aindaka darrajatun, apakah kamu memiliki sepeda? Jawab, na'am. Indi darrajatun. Ya, saya memiliki sepeda. Dan kita buat yang terakhir, yang kelima. Aindaka daftarun, apakah kamu memiliki buku tulis? Jawab, na'am. Indi daftarun. Ya, saya memiliki buku tulis. Kita lanjut latihannya yang keempat. Hati khomsata as'ilatin wa ajwibatin kal misalil ati.
Buatlah 5 pertanyaan dan jawaban seperti pada contoh. Kita baca dulu contohnya. Aindaka qalamun? Apakah kamu memiliki pena? Jawab, la, ma indi qalamun. Tidak, saya tidak memiliki pena. Baik, kita coba untuk membuat 5 pertanyaan seperti pada contoh. Yang pertama, Aindaka komisun? Apakah kamu memiliki kemeja? Jawab, la, ma indi komisun. Tidak, saya tidak memiliki kemeja. Yang kedua, Aindaka kursiyun? Apakah kamu memiliki kursi? Jawab, la, ma indi kursiyun. Tidak, saya tidak memiliki kursi. Yang ketiga, Aindaka sa'atun? Apakah kamu memiliki jam tangan? Jawab, la, ma indi sa'atun. Tidak, saya tidak memiliki jam tangan. Yang keempat, Aindaka mindilun? Apakah kamu memiliki sapu tangan? Jawab, la, ma indi mindilun. Tidak, saya tidak punya sapu tangan. Kita buat yang terakhir, yang kelima. Aindaka sallajatun? Apakah kamu memiliki kulkas ataupun lemari es? Jawab, la, ma indi sallajatun. Tidak, saya tidak punya kulkas ataupun lemari es. Kemudian di bawahnya terdapat gambar rumah yang dikelilingi oleh tulisan yang bersambung dengan isim dhamir muttasil. Kita coba bacakan satu persatu. Baitun, rumah. Baiti, rumahku. Baituka, rumahmu. Baituhu, rumahnya, dia laki-laki. Baituha, rumahnya, dia perempuan. Kita lanjutkan latihannya yang kelima. Adifil asma al-atiyata ilal mutakallimi wal mukhatobi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddohun fil misal. Sandarkanlah kata-kata berikut kepada pembicara pertama, pembicara kedua, dan orang ketiga, baik itu laki-laki dan perempuan, seperti yang dijelaskan dalam contoh. Lalu pada setiap isim tersebut diawali oleh isim isyarah lil qorib hadza. Dan kita perhatikan dari lafaz qalamun pada contoh bersambung dengan ya mutakallim menjadi hadza qalami. Lalu bersambung dengan dhamir mukhatab menjadi hadza qalamuka. Lalu bersambung dengan dhamir ghaibun menjadi hadza qalamuhu. Dan yang terakhir bersambung dengan dhamir ghaibah menjadi hadza qalamuha. Sekarang kita praktekkan kepada lafaz isim yang telah disiapkan oleh penulis dalam kitab ini. Di antaranya lafaz yang pertama yaitu kitabun. Bersambung dengan huruf ya mutakallim maka menjadi hadza kitabi. Lalu bersambung dengan dhamir mukhatab, lafaznya menjadi hadza kitabuka. Lalu bersambung dengan dhamir ghaibun, lafaznya menjadi hadza kitabuhu. Dan yang terakhir bersambung dengan dhamir ghaibah, lafaznya menjadi hadza kitabuha. Lanjut kepada katanya yang kedua yaitu sarirun. Bersambung dengan huruf ya mutakallim maka lafaznya menjadi hadza sariri. Kemudian bersambung dengan dhamir mukhatab lafaznya menjadi hadza sariruka. Lalu bersambung dengan dhamir ghaibun lafaznya menjadi hadza sariruhu. Yang terakhir
bersambung dengan domir goibah, lafaznya menjadi hadza sariruha. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. Lafaz yang ketiga yaitu ismun. Bersambung dengan huruf ya mutakallim, maka lafaznya menjadi hadza ismi. Lalu bersambung dengan domir mukhotof, maka lafaznya menjadi hadza ismuka. Kemudian bersambung dengan domir goibun, lafaznya menjadi hadza ismuhu. Terakhir, bersambung dengan domir goibah, lafaznya menjadi hadza ismuha. Kita lanjut kepada lafaznya yang keempat, mindilun. Bersambung dengan huruf ya mutakallim, maka lafaznya menjadi hadza mindili. Lalu bersambung dengan domir mukhotof, maka lafaznya menjadi hadza mindiluka. Kemudian bersambung dengan domir goibun, lafaznya menjadi hadza mindiluhu. Yang terakhir, bersambung dengan domir goibah, lafaznya menjadi hadza mindiluha. Lanjut kepada lafaznya yang kelima, yaitu lafaz ibnun. Bersambung dengan ya mutakallim, lafaznya menjadi hadza ibni. Lalu bersambung dengan domir mukhotof, maka lafaznya menjadi hadza ibnuka. Kemudian bersambung dengan domir goibun, maka lafaznya menjadi hadza ibnuhu. Yang terakhir, bersambung dengan domir goibah, maka lafaznya menjadi hadza ibnuha. Lanjut kepada lafaznya yang keenam, sayyarotun. Bersambung dengan huruf ya mutakallim, maka lafaznya menjadi hadhihi sayyaroti. Lalu jika bersambung dengan domir mukhotof, maka lafaznya menjadi hadhihi sayyarotuka. Kemudian jika bersambung dengan domir goibun, maka lafaznya menjadi hadhihi sayyarotuhu. Yang terakhir, jika bersambung dengan domir goibah, maka lafaznya menjadi hadhihi sayyarotuha. Lanjut kepada lafaznya yang ketujuh, yaitu lafaz miftahun. Jika bersambung dengan ya mutakallim, maka lafaznya menjadi hadza miftahi. Lalu jika bersambung dengan domir mukhotof, maka lafaznya menjadi hadza miftahuka. Kemudian jika bersambung dengan domir goibun, maka lafaznya menjadi hadza miftahuhu. Yang terakhir, jika bergabung dengan domir goibah, maka lafaznya menjadi hadza miftahuha. Lafaz yang terakhir, lafaz yang kedelapan, yaitu yadun. Jika bersambung dengan ya mutakallim, maka lafaznya menjadi hadhihi yadi. Lalu jika bersambung dengan domir mukhotof, maka lafaznya menjadi hadhihi yaduka. Kemudian jika bersambung dengan domir goibun, maka lafaznya menjadi hadhihi yaduhu. Yang terakhir, jika bersambung dengan domir goibah, maka lafaznya menjadi hadhihi yaduha. Kita lanjutkan latihannya yang keenam, Iqra, bacalah. Pada latihan kali ini yaitu mengenai huruf jarli yang bersambung dengan isim domir. Baik itu domir ya mutakallim seperti li, domir mukhotof laka, domir goibun lahu, dan domir goibah laha.
Kita mulai bacakan contoh kalimatnya satu persatu. Al-awwal li ukhtun wahidatun. Saya punya satu saudari. As-sani yang kedua, alaka akhun, apakah kamu memiliki saudara? Jawab, la, mali akhun. Tidak, saya tidak memiliki saudara. As-salis yang ketiga, ukhti laha tiflun sogirun. Saudariku dia memiliki anak laki kecil. Ar-rabi yang keempat, zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku dia punya saudara dan saudari. Naqulu indi kitabun. Kita katakan saya memiliki buku. Wa naqulu li akhun. Dan kita katakan saya memiliki saudara. La naqulu indi akhun. Dan tidaklah kita mengatakan saya punya saudara. Maksudnya di sini adalah seperti yang sudah kita pelajari bahwa zorof inda tidak bisa kita gunakan untuk yang berakal seperti manusia. Jika kita gunakan untuk yang berakal, kita menggunakan huruf jarli. Kita lanjutkan latihannya yang ketujuh, yaitu penggunaan lafaz ma'a. Kita bacakan satu persatu contoh kalimatnya. Al-awwal, khoroja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid. As-sani, dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter itu pergi bersama insinyur itu. As-salis yang ketiga, jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Guru itu duduk bersama kepala sekolah itu. Ar-rabi yang keempat, man ma'aka ya aliyu. Siapakah yang bersamamu wahai Ali? Jawab, ma'i zamili. Bersamaku yaitu kawanku. Al-khamis yang kelima, Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah bersamanya suaminya. As-sadis yang keenam, khoroja abi minal baiti. Man khoroja ma'ahu. Bapakku keluar dari rumah. Siapakah yang keluar bersamanya? Jawab, khoroja ma'ahu ammi. Keluarnya bersama pamanku. Kita lanjutkan latihan yang ke-8, masih mengenai isim yang bersambung dengan isim domir. Seperti pada lafaz baitun, bersambung dengan domir mukhotob menjadi baituka. Lalu bersambung dengan domir goibun menjadi baituhu. Kemudian bersambung dengan domir goibah menjadi baituha. Dan terakhir bersambung dengan ya mutakalim menjadi baiti. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. Lalu ada lafaz yang lainnya yaitu lafaz abun yang bersambung dengan domir mukhotob menjadi abuka. Kemudian bersambung dengan domir goibun menjadi abuhu. Lalu bersambung dengan domir goibah menjadi abuha. Dan terakhir bersambung dengan ya mutakalim menjadi abi. Lalu ada lafaz lainnya lagi yaitu lafaz akhun yang bersambung dengan domir mukhotob menjadi akhuka. Lalu bersambung dengan domir goibun menjadi akhuhu. Kemudian bersambung dengan domir goibah menjadi akhuha. Dan yang terakhir bersambung dengan ya mutakalim menjadi akhi. Jika kita perhatikan kepada 3 contoh kata yang telah kita baca dengan disambungkan dengan isim domirnya, pada lafaz abun dan akhun memiliki huruf wawu tambahan sebelum bersambung dengan domirnya.
Hal ini dikarenakan pada lafaz abun dan akhun termasuk ke dalam asmaul khomsah. Asmaul khomsah adalah isim-isim yang 5 yang mempunyai ciri dan karakteristik yang tidak dimiliki oleh isim yang lainnya, seperti menambahkan di akhirannya dengan salah satu huruf illat, yaitu bisa berupa huruf alif, wawu, dan ya sebagai tanda i'robnya. Adapun macam-macam dari isim ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lafaznya akhuka yang maknanya saudaramu. Lafaz yang kedua yaitu abuka yang artinya bapakmu. Lafaz yang ketiga hamuka yang artinya iparmu. Yang keempat fuka yang artinya mulutmu. Dan yang terakhir yang kelima zumalin yang maknanya pemilik ataupun yang mempunyai harta. Dan untuk 5 contoh ini adalah bentuk asmaul khomsah yang diidofahkan dengan huruf wawu dan dibacanya secara marfu. Namun jika diidofahkan dengan huruf alif, maka dibacanya secara mansub, seperti akhoka, abaka, hamaka, faka, dan zamalin. Sedangkan jika diidofahkan dengan huruf ya, maka dibacanya secara majrur, seperti akhika, abika, hamika, fika, zimalin. Berdasarkan ketiga kondisi di atas, bisa dilihat bahwa meskipun disambung dengan huruf yang berbeda, artinya tetaplah sama. Yang berbeda hanyalah keadaan i'robnya. Jika disambungkan dengan huruf wawu, maka dibaca rofa. Dan jika disambungkan dengan huruf alif, maka dibacanya secara nasab. Sedangkan jika disambungkan dengan huruf ya, maka dibacanya secara jer. Jika diperhatikan dengan baik, 5 kata isim tersebut merupakan struktur gabungan ataupun idofah dari 2 kata yang disela dengan huruf wawu. Berikut contohnya agar bisa lebih dipahami, yaitu lafaz abun ditambahkan huruf wawu di tengah, lalu disambungkan dengan domirnya, maka lafaznya menjadi abuka. Dan untuk asmaul khomsah ini memiliki beberapa persyaratan. Di antaranya, yang pertama, isim tersebut haruslah dalam bentuk mufrad ataupun tunggal. Tidak boleh dalam bentuk musanna ataupun jamak. Contohnya seperti pada kalimat hum ikhwatuhu. Mereka adalah saudara-saudaranya. Di sini lafaz ikhwatu tidak bisa disebut sebagai asmaul khomsah karena bentukannya jamak, tidak mufrad ataupun tunggal. Syarat yang kedua, asmaul khomsah haruslah diidofahkan ataupun disandarkan dengan isim yang lainnya. Jika tidak, maka bukan termasuk kepada asmaul khomsah. Contohnya seperti pada kalimat al-akhu jamilun. Di sini lafaz al-akhu tidak bisa disebut sebagai asmaul khomsah karena lafaznya tidak diidofahkan. Syarat yang terakhir, syarat yang ketiga, asmaul khomsah tidak diidofahkan kepada huruf ya mutakallim seperti pada lafaz akhi ataupun abi. Pada 2 lafaz ini tidak termasuk ke dalam asmaul khomsah. Dan untuk aplikasi dari asmaul khomsah ini dapat kita lihat pada contoh kalimat di layar. Al-awwal, abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku di rumah. Pada kalimat yang pertama ini bukanlah termasuk ke dalam asmaul khomsah. Karena kedua lafaz abi dan wa ummi diidofahkan kepada huruf ya mutakallim. As-sani, aina abuka ya hamidun. Di
Di manakah bapamu wahai Hamid? Jawab, zahaba ilas suki. Dia pergi ke pasar. Di sini lafaz abuka termasuk ke dalam asmaul khomsah. As-salis yang ketiga, a'akhuka tobibun, apakah saudaramu dokter? Jawab, la huwa mudarrisun. Bukan, dia adalah seorang guru. Di sini lafaz akhuka termasuk ke dalam asmaul khomsah. Ar-Rabi yang keempat, Zainabu firriyadi. Zainab di Riyadh. Akhuha fit Thaifi wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Saudaranya di Taif dan bapaknya di Madinah Al-Munawwarah. Pada kalimat ini, lafaz akhuha dan abuha merupakan asmaul khomsah. Al-Khomis yang kelima, hadzat talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Siswa ini bapaknya adalah menteri dan saudaranya adalah pedagang yang besar. Pada kalimat ini, lafaz abuhu dan akhuhu merupakan asmaul khomsah. As-sadis yang keenam yang terakhir, zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Saudaraku pergi ke sekolah dan bapakku pergi ke kampus. Pada lafaz akhi dan lafaz abi tidak termasuk ke dalam asmaul khomsah dikarenakan bersambung dengan ya mutakallim. Kita lanjut ke latihan yang ke-9. Di sini terdapat isim berupa nama-nama untuk muzakkar atau laki-laki. Di antaranya yaitu Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, dan Mahmudun. Pada baris ini nama laki-laki yang ada semuanya berakhiran tanwin dhammatain. Kita lanjut pada nama-nama yang ada di baris kedua. Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Pada baris yang kedua ini semua nama-nama lakinya berakhiran tak marbutoh. Dan huruf tak marbutoh tersebut tidak ada yang ditanwin dhammatain. Hal ini dikarenakan semua nama laki-laki tersebut termasuk ke dalam isim ghair al-munsorif atau al-mamnu minas sorfi. Seperti yang sudah kita pelajari pada ad-darsul rabi dan ad-darsul tasi. Di mana definisi dari isim ghair al-munsorif adalah isim-isim yang tidak boleh bertanwin, baik itu di kasrotain, dhammatain, ataupun di fathatain, dan tidak pula menerima harokat kasroh jika diawali oleh huruf-huruf jar. Dan jenis isim ghair al-munsorif yang telah kita pelajari sebelumnya pada ad-darsul rabi yaitu untuk isim nama-nama perempuan baik yang diakhiri tak marbutoh ataupun tidak. Seperti pada lafaz Fatimatu, Zainabu, dan Maryamu. Kemudian pada ad-darsul tasi kita mempelajari juga jenis yang kedua dari isim ghair al-munsorif, yaitu berupa isim sifat ataupun na'at yang berwazan fa'lanu. Seperti pada lafaz kaslanu, jaw'anu, atsyanu, godbanu, dan mal'anu. Dan pada pelajaran ad-darsul asir sekarang ini kita mengenali jenisnya yang ketiga, yaitu isim-isim berbentuk nama muzakkar yang berakhiran tak marbutoh seperti pada lafaz Hamzatu, Tolhatu, dan Muawiyatu. Dengan begitu kita sekarang ini telah mengetahui ada 3 jenis isim,
yang termasuk ke dalam isim ghair al-munsorif. Dan masih ada lagi jenis-jenis isim lainnya yang insya Allah akan kita temukan di pelajaran berikutnya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan materi yang di bawahnya. Iqra'il asma al-atiyata watbit awakhiroha. Bacalah kata-kata berikut dan tentukanlah harokat akhirannya. Apakah akhirannya ditanwin ataupun tidak. Kita baca satu persatu. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Tolhatu. Pembahasan terakhir dari dars yang ke-10 ini adalah kosakata baru. Al-kalimatul jadidatu. Lafaz yang pertama, az-zamilu, kawan ataupun teman. Az-zawju, suami. Wahidun, satu. Fatan, pemuda. Ma'a, bersama. At-tiflu, anak laki-laki. Al-Kuwaitu, negara Kuwait. Al-Lughatu, bahasa. Baik, sekarang kita beralih kepada penjelasan ataupun syarah dari Durusul Lughoh jilid pertama, pelajaran Ad-Darsul Asir. Kita buka buku syarahnya. Ad-Darsul Asir, pelajaran yang ke-10. Ad-Dhamair, tentang kata ganti orang ataupun benda. Ad-dhamairu salasatun. Kata ganti itu ada 3 macam. Al-awwal al-mutakallimu. Mislu ana baiti. Jenis yang pertama yaitu pembicara ataupun orang pertama. Lafaznya seperti saya atau rumah saya. As-sani al-mukhatabu mislu anta baituka. Jenis yang kedua yaitu pihak yang diajak bicara atau orang kedua sebagai lawan bicara. Lafaznya seperti kamu dan rumahmu. As-salis al-ghaibu mislu huwa baituhu. Jenis yang ketiga yaitu pihak yang dibicarakan ataupun orang ketiga. Contoh lafaznya seperti dia dan rumahnya. Al-mutakallimul muzakkaru wal muannasu. Pembicara ataupun orang pertama baik laki-laki dan perempuan. Mislu hadza baiti. Contoh lafaznya seperti ini rumahku. Ismi Muhammadun. Namaku Muhammad. Ismi Fatimatu. Namaku Fatimah. Abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku di rumah. Indi qalamun. Saya memiliki pena. Li akhun. Saya memiliki saudara laki-laki. Al-mukhatabul muzakkaru. Lawan bicara ataupun orang kedua laki-laki. Mislu, contoh lafaznya seperti hadza baituka. Ini rumahmu. Masmuka, siapa namamu? Sayyaratuka jamilatun. Mobilmu bagus. Abuka wa ummuka fil baiti. Bapakmu dan ibumu di rumah. Aindaka qalamun. Apakah kamu memiliki pena? Alaka akhun. Apakah kamu memiliki saudara? Al-mukhatabul muannasu. Lawan bicara ataupun orang kedua perempuan. Mislu, contoh lafaznya seperti hadza baituki. Ini rumahmu. Masmuki,
Siapa namamu? Sayyaratuki jamilatun. Mobilmu bagus. Abuki wa ummuki fil baiti. Bapakmu dan ibumu di rumah. Aindaki kolamun. Apakah kamu memiliki pena? Alaki akhun. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Al-ghaibul mudzakkaru. Orang yang dibicarakan ataupun orang ketiga dari laki-laki. Mislu, contoh lafaznya seperti hadza baituhu. Ini rumahnya. Masmuhu, siapa namanya? Sayyaratuhu jamilatun. Mobilnya bagus. Abuhu wa ummuhu fil baiti. Bapak dan ibunya di rumah. Aindahu qalamun. Apakah dia memiliki pena? Alahu akhun. Apakah dia memiliki saudara laki-laki? Al-ghaibul mu'annasu. Orang yang dibicarakan ataupun orang ketiga dari perempuan. Mislu, contoh lafaznya seperti hadza baituha. Ini rumahnya. Masmuha, siapakah namanya? Sayyaratuha jamilatun. Mobilnya bagus. Abuha wa ummuha fil baiti. Bapaknya dan ibunya di rumah. Aindaha qalamun. Apakah dia memiliki pena? Alaha akhun. Apakah dia memiliki saudara laki-laki? Kita lanjut kepada yang di bawahnya. Terdapat pembahasan tentang penggunaan lafaz indi dan li. Indi li ghairil aqil. Lafaz indi digunakan untuk menerangkan kepemilikan atas sesuatu yang tidak berakal. Mislu indi kitabun. Contohnya seperti saya memiliki buku. Indi sa'atun. Saya memiliki jam. Indi darrajatun. Saya memiliki sepeda. Kemudian huruf li lil aqil. Huruf li yaitu lafaz untuk menerangkan kepemilikan atas sesuatu yang berakal. Mislu, contoh lafaznya seperti li ukhtun wahidatun. Saya memiliki satu saudara perempuan. Li ibnun wa bintun. Saya memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Li ummun wa abun. Saya memiliki ibu dan ayah. Dan di bawahnya terdapat perbandingan antara contoh yang benar dan yang salah dalam menggunakan lafaz inda dan li. Kita perhatikan kesalahannya seperti apa. Alaka akhun. Pada contoh ini sudah benar karena huruf lam di sini digunakan untuk yang berakal. Lalu pada contoh yang satunya lagi, aindaka akhun. Pada contoh ini keliru karena inda di sini diperuntukkan bagi yang tidak berakal. Beralih ke contoh yang di sebelahnya, aindaka kitabun. Pada contoh ini sudah benar karena huruf inda di sini digunakan untuk yang tidak berakal. Lalu pada contoh yang satunya lagi, alaka kitabun. Pada contoh ini keliru karena lam di sini digunakan bagi yang berakal. Kita beralih ke halaman yang selanjutnya. Kita lanjutkan yaitu penggunaan lafaz ma'a. Di bawahnya terdapat beberapa contoh penggunaan lafaz ma'a dalam sebuah susunan kalimat. Kita bacakan. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid.
Zahabat tobibu ma'al muhandisi. Dokter itu keluar bersama insinyur itu. Aisyatu ma'aha zaujuha. Aisyah bersamanya suaminya. Man ma'aka ya Aliyu. Siapakah yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili. Yang bersamaku adalah temanku. Kita perhatikan pada sebagian contoh yang telah kita bacakan tadi. Isim yang berada setelah lafaz ma'a, kondisinya dalam keadaan majrur dengan cara dikasrohkan ataupun dikasrotain. Dan pada contoh sebagiannya yang tersambung dengan isim domir, keadaannya tetap majrur tetapi tidak dikasrohkan. Karena isim domir sifat bentukannya yang mabni ataupun tetap. Kita lanjut kepada contoh yang di bawahnya. Terdapat perbandingan antara contoh yang benar dan contoh yang salah dalam menggunakan lafaz ma'a. Kita perhatikan kesalahannya seperti apa. Contoh yang pertama, ma'a Khalidin. Contoh ini sudah benar karena isim setelah ma'a dalam keadaan majrur dengan dikasrotain. Sedangkan pada contoh ma'a Khalidun, contoh ini adalah contoh keliru. Karena isim setelah ma'a tidak dalam keadaan majrur, melainkan dalam keadaan marfu dengan didhammatain. Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Aisyatu ma'aha zaujuha. Contoh ini sudah benar. Karena domir yang tersambung dengan lafaz ma'a sudah sesuai dengan jenis gendernya yang kembali kepada Aisyah. Sedangkan pada contoh Aisyatu ma'ahu zaujuha adalah contoh yang keliru. Karena domir yang tersambung dengan lafaz ma'a tidak sesuai dengan jenis gendernya yang kembali ke Aisyah. Lanjut ke contohnya yang terakhir. Man ma'aka ya Aliyu. Jawab ma'i zamili. Contoh ini sudah benar karena domir yang tersambung dengan lafaz ma'a sudah sesuai kembali kepada mutakallim yang menjawab pertanyaan. Sedangkan pada contoh man ma'aka ya Aliyu adalah contoh yang keliru. Karena domir yang tersambung dengan lafaz ma'a tidaklah sesuai, yang tidak menunjukkan kembali kepada si penjawab pertanyaan. Di bawahnya lagi kita melihat penjelasan kedudukan i'rab dari penggunaan lafaz ma'a yang termasuk ke dalam dhorof makan. Seperti ma'a Khalidin, di mana lafaz ma'a berkedudukan sebagai mudhof dan lafaz Khalidin di sini sebagai mudhof ilaihnya. Lanjut ke pembahasan yang di bawahnya. Al-alamul mudzakkarul makhtumu bita itta'nisi la yunawwin. Nama muzakkar ataupun nama laki-laki yang diakhiri oleh huruf ta ta'nis tidaklah ditanwinkan. Di bawahnya terdapat perbandingan nama yang ditanwinkan dan tidak ditanwinkan. Seperti Muhammadun, Hamzatu, Khalidun, Talhatu, Mahmudun, Muawiyatu, Husainun, Usamatu. Dan di bawahnya terdapat perbandingan antara contoh yang benar dan contoh yang salah dalam penyebutan nama muzakkar. Kita perhatikan kesalahannya seperti apa. Hamzatu, contoh ini adalah contoh yang benar. Hamzatun adalah contoh yang keliru karena seharusnya tidaklah ditanwinkan. Lalu ada lafaz tolhatu, contoh ini contoh yang sudah benar. Lalu ada lafaz tolhatun, contoh ini adalah contoh keliru. Karena nama tolhatu adalah nama isim muzakkar yang tidak boleh ditanwinkan.
Ma'a zorfu makanin al-ismul lazi ba'dahu majrurun bil kasroti. Lafaz ma'a adalah keterangan tempat ataupun dorof makan. Dan lafaz ma'a ini membuat isim yang terletak setelahnya dimajrurkan dengan harokat kasroh ataupun kasrotain. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Durusul Lughoh jilid ke-1 Ad-Darsul Asir pelajaran yang ke-10. Pembahasan tentang ad-domair atau kata ganti orang. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Durusul Lughoh pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.